Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, saat ini tuh harga HP udah pada turun ya, seperti juga HP ini. Salah satu HP 5G termurah yang awalnya dijual di Indonesia itu harganya 2,8 juta. Sekarang udah turun tinggal setengahnya. Dan spek lainnya juga ya lumayan lah. Kira-kira ini HP apa? Yuk lanjut kita buka aja. Oke, jadi ini adalah Redmi 10 5G. Nah, ini saya kasih lihat harga saya beli itu 1.449.000 versi 4/128. Kalau kalian pengen versi yang lebih tinggi itu ada 6/128, di toko lain ada yang jual 1699. Dan ingat ya, ini kondisi baru, garansi resmi, bukan HP-HP rekondisi yang banyak beredar dari BPK Group. Link pembelian sudah saya taruh di deskripsi video ini. Nah, di boxnya ini tertempel stiker garansi TAM. Kebenaran pastinya saya kurang begitu tahu ya, karena udah lama garansi Xiaomi Indonesia itu langsung dihandle sama Xiaomi. Saya lihat sih saat ini masih banyak nemu di counter-counter HP Xiaomi itu tertempel stiker TAM. Tapi pada intinya sama aja ya, garansi resmi Indonesia. Kemudian kalau kita lihat di bagian belakang, di sini ada beberapa point selling seperti prosesor MediaTek Dimensity 700. Kamera 50 megapiksel, layar udah punya refresh rate 90 Hz, resolusi udah Full HD Plus, jadi bukan cuma HD Plus aja. Dan baterai 5000 mAh 18 watt fast charging. Warna chrome silver versi 4 GB per 128 GB. Oke, lanjut kita buka. Pertama langsung disambut sebuah kertas ucapan terima kasih dari Alvinse selaku manajer Xiaomi Indonesia waktu itu ya. Kalau sekarang udah ganti dipegang sama Wen Taozhou itu kalau nggak salah. Setuju gak sih kalau Bang Effendi dari YouTuber Cupu itu mirip banget sama Alvinse? Terus di sini ada sebuah kotak seperti biasa, ada SIM ejector, perbukuan dan dapat bonus softcase ya. Ini softcase transparan polosan aja. Kemudian ada si HP-nya warna silver. Oke, kita taruh dulu. Terus di sini ada kabel USB, yang jelas ini udah Type C. Dan terakhir ada kepala charger, di sini punya output maksimal 22,5 watt. Jadi kita dapat lebih ya. HP-nya supportnya 18 watt tapi dibawain charger 22,5 watt. Mantap. Oke, kita rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya. Kita keluarin dulu dari plastik. Jadi untuk bahasa desainnya itu kayak gini ya. Untuk back covernya berbahan dari plastik polikarbonat yang langsung terhubung ke sisi samping, jadi nggak punya frame terpisah dan diberi tekstur jadi nggak gampang jiplak bekas sidik jari. Terus untuk kameranya ada dua, buletannya itu nggak begitu yang gede banget dan berada dalam satu frame kotak. Nah, kalian lebih suka model kamera seperti ini atau model zaman sekarang kamera bobah? Silahkan komentar ya. Oke, lanjut kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ditempati tombol power yang merangkap juga sebagai sensor media sidik jari. Di atasnya ada tombol pengatur volume. Terus di sisi atas ada fitur khas Xiaomi yaitu infrared blaster dan lubang jack audio 3,5 mm. Lanjut di sisi kiri ada slot SIM tray. Coba kita buka. Jadi di sini punya tipe triple slot ya, bukan hybrid. Terus di sisi bawah ada lubang untuk mikrofon, port USB Type C, dan lubang untuk speaker. Kemudian di bagian belakang ada tulisan Redmi 5G, dual kamera, dan dual LED flash. Nah, di layarnya ini dari bawahan sudah tertempel screen protector ya. Terus di sini ada kamera depan, lubang untuk earpiece, dan sensor-sensor. Yuk, lanjut kita nyalakan. Oke, seperti ini tampilan home screen-nya setelah melalui setup wizard. Nah, untuk aplikasi bloatware memang bawaannya cukup banyak ya, tapi seperti biasa di sini bisa kita uninstall. Di sini juga ada beberapa game bawaan. Oke, cek di setelan tentang telepon. Nah, posisi saat ini ada di MIUI 13.0.1 ya, versi Android 12 dan security pass level ada di tanggal 1 bulan 4 2022. Terus untuk storage kondisi masih fresh dari 128 GB, terpakainya 23 GB. Jadi sisanya sekitar 104 GB. Ya masih longgar lah. Nah ini akan saya coba update dulu ya, kira-kira versi terakhir saat ini ada di MIUI versi berapa dan naik versi Android apa enggak. Oke, tunggu saya untuk kembali.
Oke, balik lagi. Jadi ini sudah saya update di posisi terakhir yang didapat untuk saat ini Redmi 10 5G. Sekarang ada di MIUI versi 14.0.4. Versi Androidnya pun di sini naik ya. Dari awalnya tadi Android 12, ini udah dapat Android 13. Dan untuk security pass level ada di tanggal 1 bulan 9 tahun 2023. Memang dari sisi software update Xiaomi itu masih memperhatikan ya. Kalau untuk ukuran layar ini 6,58 inch, resolusinya udah Full HD Plus, jadi bukan cuma yang HD Plus aja. Panelnya IPS dan punya screen refresh rate 90Hz. Untuk model kamera depannya masih pakai water drop notch dengan bezel di sekeliling layar yang masih wajar. Di bagian dagunya ini sedikit lebih tebal dibanding sisi lain. Bukan sedikit sih. Terpalnya itu cukup banyak, tapi bukan yang tebal banget. Kalau ngomongin soal kualitas warna layar, memang kerasa biasa aja kalau kita bandingkan dengan Redmi Note series yang sama-sama IPS. Tapi dimulai dari Redmi Note 10 itu rata-rata udah AMOLED sih. Tapi masih ada Note series yang pakai IPS. Pada intinya kualitasnya itu memang beda dengan IPS yang ada di Redmi Note series. Tapi kalau ngomongin soal PPI, di sini lebih padat jelas ya dibanding yang masih resolusi HD Plus aja. Jadi buat menikmati konten seperti nonton video itu lebih enak, nggak seburik dibanding HD Plus. Oke, untuk suhu warna di sini kita bisa ubah ya. Kalau secara default ini dilihat lebih ke cool, tapi di sini kita bisa sesuaikan mau ke warm atau yang lainnya. Di sini pilihan warna ada vivid, tersaturasi, dan standar. Terus untuk screen refresh rate di sini udah 90Hz, cuma di pengaturan nggak ada pengaturan adaptif atau otomatis, ngaturnya itu manual. Mau 60Hz atau 90Hz. Jadi di sini kalau dibandingkan yang udah punya fitur adaptif harusnya di sini lebih boros ya karena digas terus di 90Hz. Oke, lanjut kita cek untuk spesifikasi yang lebih dalam, spesifikasi hardware-nya, cek di aplikasi device info HW. Nah, untuk storage-nya di sini mantapnya itu udah bertipe UFS, bukan lagi yang MC 5.1. Terus untuk SoC atau prosesor pakai MediaTek Dimensity 700, ini fabrikasinya 7 nanometer dan pakai GPU Mali G57 MC2. Di harga 1,4 jutaan ini udah lumayan banget. Nah, seri Dimensity 700 ini diremodel ya dengan nama baru itu Dimensity 6100 Plus dan juga Dimensity 6020. Kalau dibandingkan dengan Dimensity 6080 sebenarnya bedanya nggak begitu jauh. Dimensity 6080 itu nama baru dari Dimensity 810. Cuma beda clock speed. Kalau Dimensity 6080 itu 2,4 GHz, aplikasinya juga beda sih. Di sini 7 nanometer, kalau Dimensity 6080 itu 6 nanometer. Dan untuk GPU itu juga sama, Mali G57 MC2. Terus untuk layar tadi udah saya sebutin ya, resolusinya itu Full HD Plus. Terus untuk penyimpanan RAM-nya 4 GB. Dan untuk storage-nya tadi juga udah saya sebutin 128 GB. Memang kalau untuk MIUI RAM 4 GB buat multitasking itu agak kurang ya. Tapi ya masih bisa lah. Tapi ya itu nggak bisa maksimal. Minimal yang enak MIUI itu RAM 6 GB. Tapi buat harian standar ini tuh masih enak lah. Untuk kamera belakang ini pakai resolusi 50 megapiksel, sensornya OmniVision OV50C40. Dan untuk kamera depan 5 megapiksel, ini sensornya nggak kedeteksi pakai sensor apa. Untuk baterai 5000 mAh, sudah support fast charging 18 watt dan bawaannya tadi 22,5 watt. Oke, lanjut kita cek ya untuk kelengkapan sensornya. Kira-kira di sini ada apa aja Redmi 10 5G. Yang jelas ini kelebihannya ada sensor infrared blaster, jadi bisa buat remote. Nah, di sini untuk kelengkapan sensornya itu cukup lengkap, magnet ada dan sensor cahaya jelas di sini ada. Karena HP keluaran terbaru brand sebelah itu satu hal yang dipangkas habis itu sensor cahaya itu enggak ada. Jadi ngaturnya itu gigi manual bukan otomatis. Terus di sini juga ada sensor giro. Cuma di sini gironya itu virtual giro ya atau giro software. Jadi bukan giro hardware, yang jelas itu buat main PUBG bakal kerasa delay. Terus untuk skor Antutu kira-kira dapat berapa? MediaTek Dimensity 700. Ini saya pakai Antutu versi 10.
Di sini dapat skor 387 ribuan, skor CPU-nya itu 129 ribuan, dan GPU 63 ribuan. Ini keterangannya itu LED. Karena RAM-nya itu 4 GB, cuma bisa pakai Antutu 3D versi LED, nggak bisa pakai versi standar. Terus untuk storage test, nah di sini pakai UFS 2.2 itu dapatnya skor 35 ribuan, speed bacanya itu 1000 Mbps lebih, dan speed tulisnya itu sekitar 500-an Mbps. Jadi memang kenceng ya UFS dibanding yang masih MSI 5.1. Terus untuk multi sentuh, yang pasti Xiaomi itu semuanya mendukung hingga 10 titik sentuhan. Terus kita lanjut di bagian kamera. Untuk kamera belakang, ya ini anggap aja cuma satu yang beresolusi 50 megapiksel. Yang satunya ini lensa depth. Dan untuk kamera depan ini 5 megapiksel. Menu-menunya ada seperti ini, dokumen, video. Untuk video bisa merekam ya mentok di Full HD 30 fps, dan di sini nggak ada yang namanya stabilisasi atau AIS. Untuk kamera depan videonya juga sama ya, mentok di Full HD 30 fps. Kalau dilihat sekilas sih hasil kameranya ya ini udah lumayan lah, lumayan bagus. Pengaruh juga dari ISP MediaTek. Oke, untuk hasil foto dan videonya kalian langsung bisa lihat aja ya sebagai berikut. Oke, seperti ini untuk hasil perekaman video dari kamera belakang Redmi 10 5G. Ini resolusinya itu mentok di Full HD 30 fps, dan di sini nggak ada yang namanya stabilisasi. Jadi buat jalan itu agak ketat. Kalau untuk kualitas gambarnya sih, ya ini termasuk bagus ya. Warnanya itu tajam, maksudnya itu nggak pucat dan juga nggak gelap ya. Ciri khas ISP dari MediaTek Dimensity series. Beda lah dengan ISP dari UDSOC. Sedangkan ini untuk hasil perekaman video dari kamera depannya, resolusinya itu sama, yaitu di Full HD 30 fps. Ya, ini dengan lensa 5 megapiksel, itu server. Terus kita coba untuk kualitas speakernya, yang di sini cuma punya satu aja alias mono, bukan dual speaker stereo. Nah, untuk kualitas speakernya di sini lumayan enak ya, intinya itu nggak secempreng yang ada di Transsion Holding seperti Infinix, terus apalagi itu Aita. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini. Pilihan untuk kalian yang cari HP 5G dengan budget seminimal mungkin di harga 1,5 juta ke bawah. Ini bisa jadi pilihan ya, Redmi 10 5G. Oke, itu aja. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.